Halo semuanya, pembahasan kali ini agak berat nih. Disclaimer ya, saya minta persetujuan kita dahulu di awal. Satu hal yang saya ingin tekankan di awal adalah semua yang akan saya jelaskan di sini semata adalah opini saya yang saya kaitkan dengan fakta yang tertuang pada alasan-alasan yang tercatat dengan resmi di situs Fitch ini ya. Begitu juga dengan Moody's, saya sudah merangkum semuanya menjadi satu benang merah, artinya saya bisa saja salah dan bisa saja saya juga sangat benar. Oke ya, aman? Berarti aman ya saya ini ya, lanjut. Oke, kita mulai. Robohnya IHSG sejak gejolak MSCI di akhir Januari lalu ya, hingga hari ini sebenarnya belum pulih secara price ya. Banyak yang maki-maki BEI, banyak yang menyalahkan sistem, tapi coba dengerin yang saya bilang ya. Bursa Efek Indonesia itu cuma operator, cuma panggung tempat kita main. Memang sih ada kesalahan BEI yang telat merespon surat MSCI yang di bulan November kalau nggak salah, dan itu sangat fatal, tapi sebenarnya itu sangat teknis. Maksudnya ya kita tidak bisa mengkambing hitamkan dari semua kekacauan ini menjadi kesalahan di BEI. Tapi oke lah, kita semua setuju bahwa itu adalah salah. Saya juga tidak membela. Yang harus kita perhatikan adalah pandangan para hakim finansial dunia ini ya. Seperti sebelumnya ada MSCI yang sebagai investor, lalu Moody's dan Fitch yang terbaru sebagai pemeringkat rating atau bisa kita katakan adalah penilai ya. Jadi dasarnya mereka adalah pihak yang bebas untuk menilai, bebas untuk beropini, karena mereka seperti MSCI adalah investor sama seperti kita, bebas untuk tombol buy dan sell. Cuman yang jadi masalah adalah ketika mereka itu bilang misalnya outlook negatif, ya efeknya adalah timbul efek domino yang berkelanjutan seperti para pengikut MSCI ataupun investor yang berpegang pada acuan dari rating yang dikeluarkan dari Fitch dan Moody's gitu ya. Ya tentu well global ini dan fund-fund besar ini biasanya punya pandangan yang sama dengan mereka dan mereka akan outflow berjamaah dari Indonesia. Secara sederhana inilah yang membuat pasar kita jatuh. Lalu apakah mereka salah? Ya sekali lagi tidak, karena masuk dan keluarnya mereka adalah hak mereka sendiri, sama seperti kita yang bebas jual dan beli. Lalu hari ini saya akan bongkar alasan yang jujur kenapa Fitch mengeluarkan, kita katakanlah itu kartu kuning ya. Dan kenapa semuanya sangat masuk akal. Dan ini semua adalah sangat fundamental. Oke. Yang pertama, semua dimulai dari terbentuknya Danantara. Jujur saya banyak buat video di awal terbentuknya ini dan saya sangat skeptis. Ya hak saya dong ya. Tapi mari kita bicara soal logika paling dasar. BUMN itu adalah investasi milik negara ya. Dan dividen atau keuntungannya itu seharusnya jadi hasil yang bisa dinikmati di APBN untuk rakyat. Dan selama ini seperti itu kan. Nah, dividen itu kan hasil investasinya. Tapi sekarang semuanya berubah. Jadi hasil investasi itu tidak lagi masuk ke kantong negara, ke APBN yang biasanya sebagai operasional dan membantu membiayai berjalannya negara ini gitu ya. Sekarang justru diputar kembali untuk reinvest, untuk investasi di lembaga baru yang Danantara. Ya cukup aneh. Jadi investasi yang awalnya untuk mencari hasil dalam bentuk dividen untuk operasional negara, tapi justru malah direinvest lagi. Oke sih, sebenarnya kalau didengar sekilas reinvest itu keren ya. Tapi masalahnya kita nggak punya kelebihan uang
untuk membiayai operasional pokok yang seperti biasanya. Jadi untuk pembangunan, gaji PNS, dan banyak lainnya, itu dibuktikan dengan setelah hal tersebut resmi ya, langsung bergaung menyoal efisiensi, pemangkasan anggaran di mana-mana gitu ya. Itu kan lucu ya. Jadi sesuai dengan laporan Fitch, pengalihan 0,4% PDB yang biasanya dari dividen BUMN yang sekarang ke Danantara ya, itu adalah permanent diversion yang mempersempit ruang fiskal. Kalau bahasa ekonominya itu constraining fiscal space ya. Jadi analoginya ya, bayangkan sebuah keluarga pensiunan. Jadi harusnya mereka udah duduk tenang menikmati uang pensiun dalam bentuk dividen ya, itu untuk makan sehari-hari. Tapi uang pensiun itu malah dipakai lagi buat modal bisnis baru atau buat investasi baru lagi yang belum tentu untung ya, namanya juga investasi ya. Akhirnya si pensiunan ini harus kerja serabutan lagi karena uang makannya yang dari dividen itu udah gak ngalir lagi gitu ya. Jadi dalam skala negara, kerja serabutan ini kita maksudkan seperti ketidakpastian fiskal yang membuat pemasukan pasti demi reinvestasi yang nggak transparan. Jadi pemasukan pastinya kita buang demi reinvestasi gitu ya. Lalu MBG yang kedua ya, kita ibaratkan MBG ini adalah anak angkat. Jadi sudahlah pemasukan dipangkas untuk Danantara, keluarga pensiunan ini malah angkat anak baru lagi yang tentunya butuh biaya besar dan berkepanjangan ya. Itulah program MBG. Jadi Fitch mencatat program ini memakan 1,3% dari seluruh ekonomi kita. Kita ingin melakukan efisiensi tapi uangnya emang udah gak ada karena ditahan di Danantara atau salah aliran ya. Akhirnya kita dipaksa untuk bermanuver di atas kertas dan mencoba mengubah undang-undang demi menutupi defisit. Fitch menyebut bunga hutang Indonesia mencapai 17% dari pendapatan negara, salah satu yang tertinggi ya di kategori rating sekarang, BBB. Jadi ketika pemasukan dipangkas tapi pengeluaran ditambah ya, ini anak TK aja ngerti ya, satu-satunya cara bertahan adalah melanggar aturan sendiri, dan itulah yang bikin investor asing atau internasional, fund besar gitu ya, cukup cemas. Lalu selanjutnya ada sedikit disinggung tentang komunikasi yang buruk dari pejabat ya, pejabat pemerintahan ke entah ke rakyat ataupun kemanapun gitu ya. Krisis ini semakin parah jika ada yang asal bunyi gitu, ibaratnya kalau bahasanya gitu ya. Jadi ingat gak waktu demo anggota DPR yang Sahroni sama Eko gitu ya, itu kan gara-gara omongan. Jadi menyakiti hati rakyat itu suatu komunikasi yang tidak bagus, dan banyak kasus lainnya ya saat itu. Tapi yang viral itu, jadi investor melihat ini sebagai stabilitas politik yang rapuh. Ini sempat disentil juga oleh pengamat global waktu itu ya. Belum lagi waktu itu juga Pak Presiden pernah sempat bilang atau terkesan kita nggak butuh asing gitu ya. Lalu juga viral Pak Prabowo ngomong bahwa saham itu judi. Lalu yang paling gong yang belum lama ini ya, CEO Danantara ya, saya nggak bisa sebut nama, itu bilang waktu kejatuhan pasar, ya gimana waktu itu, pokoknya bahasanya dia ngomong, ya rakyat nggak perlu tahu lah, atau publik nggak perlu tahu lah kami invest di mana. Yang jelas kami sudah mulai invest kan tadi ya kan, sejak akhir tahun lalu, dan dalam seminggu ke depan kami juga akan masuk ke market, bilang dia ya kan. Itu kan, tapi pas kepemilikan 1% dibuka kemarin nggak ada tuh jejak Danantara. Jadi yang perlu dipahami adalah
itu adalah uang rakyat ya. Jadi ketika pengelola dana raksasa bilang pemilik dana nggak perlu tahu uangnya, ya nggak perlu tahu uangnya kemana gitu ya. Itu lonceng lonceng bahaya gitu bagi sebuah transparansi. Jadi investor asing tidak akan menaruh uang di dalam sesuatu tempat yang samar-samar atau bahkan gelap gitu ya. Lalu ya selanjutnya yang paling lumayan bikin ngeri ya. Ini menghancurkan kepercayaan seluruh investor, bahkan investor lokal sekalipun ya. Adanya ketidakpastian hukum. Contoh ya, pencabutan izin tambang beberapa atau bahkan banyak ya, itu terkesan semena-mena. Termasuk pada yang terbesar, itu tambang Martabe-nya milik UNTR ya. Itu adalah sinyal buruk. Jadi gimana investor mau tenang kalau izin usaha bisa hilang dalam semalam lewat satu tanda tangan aja ya. Jadi ini bukan kita memihak atau membela UNTR atau kita membela asing gitu ya. Tapi tentang bagaimana kebijakan itu dijalankan dengan cara-cara yang mungkin tidak sesuai. Sekarang arah ekonomi bergerak dalam lingkaran kecil. Presiden terlihat membuat geng ya katakanlah dengan sebagian konglomerat tertentu. Lalu terbitlah Patriot Bond, seolah-olah kalau nggak ikut geng ini ya nggak boleh ikut pesta gitu ya. Tapi saya yakin kok yang ikut itu juga terpaksa ya, karena bunga Patriot Bond aja yang jadi syarat masuk geng ya itu cuma 2%. Jadi sekali lagi ini opini, saya bebas berbicara selagi ini tidak menfitnah siapapun, karena ini hanya menurut keyakinan saya. Bahkan saya cuan kok waktu para naga itu ngopi dengan Pak Presiden. Kan habis itu marketnya rebound tuh. Lanjut. Jadi bisnis yang ikut dalam lingkaran ini seakan dapat jaminan ya lancar jaya gitu ya di geng ini. Sementara yang di luar atau yang gak ikut ya pasti deg-degan, karena ya namanya aja gak satu circle dengan penguasa yang sangat berkuasa gitu ya. Jadi ekonomi yang bersifat eksklusif, ya ini namanya eksklusif ya, dan berdasarkan ikatan pertemanan ya, itu bukan lagi hukum, itu adalah ekonomi yang sedang menuju ketidakpastian, kehancuran bahkan ya. Jadi saya jadi ingat film Godfather ya, yang diperankan oleh Al Pacino. Itu film favorit saya. Jadi kesimpulannya adalah laporan atau outlook dari Fitch ini adalah cermin. Ya semoga kita semua bercermin ya, bukan justru menyalahkan. Jadi mereka melihat ada sentralisasi kekuasaan yang berlebihan, di mana keputusan ekonomi cuma ada di satu tangan atau di satu jalur gitu ya. Jadi ini mengikis yang namanya kredibilitas kebijakan. Jadi itulah alasan mengapa sampai hari ini saya masih memegang cash. Ya walaupun mungkin gak 100% lagi ya, tapi masih di atas 90% gitu. Jadi saya tidak ingin terjepit di antara perebutan kekuasaan ya, main pangeran-pangeranan ataupun kerajaan-kerajaan ya. Dan ya adanya kebijakan berubah setiap pagi dan sore, pagi tempe sorenya kedelai gitu ya. So dunia sedang menilai dan skor kita sedang turun. Bukan diturunkan, sebenarnya memang turun ya, saya sangat setuju. Jadi jangan bangga jadi penonton di pesta yang kursinya cuma buat teman-teman dekat. Tetaplah liquid, karena saat ini badai belum mencapai puncaknya. Jadi banyak yang mengatakan 2026 itu akan sulit, ya mungkin ini belum atau ini baru permulaan gitu ya. Jadi hanya mereka yang pegang aset real yang akan tetap berdiri hingga akhir. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga membantu dan menambah referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya.